Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pakik Muhammad Yaser. Saya perwakilan dari kelompok 13. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan kurikulum dan model-model kurikulum yang ada di Indonesia. Selanjutnya disimak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Zanki. Di sini saya akan memaparkan tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Yang pertama ada pendekatan bidang studi atau field of study approach. Pendekatan bidang studi atau juga yang biasa disebut dengan pendekatan subjek akademik merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar pengembangan kurikulum, misalnya matematika, sejarah, IPA, IPS, dan juga yang lainnya. Sesuai dengan namanya, pendekatan subjek akademik sangat mengutamakan isi atau subject matter. Dari pendekatan subjek akademik ini diharapkan agar peserta didik dapat menguasai semua pengetahuan yang ada di kurikulum tersebut. Karena kurikulum sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikan lebih bersifat intelektual. Dalam pendekatan pengembangan kurikulum, pendekatan bidang studi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama ada ditinjau dari tujuannya. Tujuan kurikulum subjek akademik adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Para siswa harus belajar menggunakan pemikiran dan dapat mengontrol dorongan-dorongannya sehingga diharapkan siswa mempunyai konsep dan cara yang terus dapat dikembangkan di masyarakat secara lebih luas. Yang kedua ada ditinjau dari metodenya. Metode yang banyak digunakan dalam pendekatan subjek akademik adalah pendekatan metode ekspositori dan inquiry. Ide-ide diberikan guru, kemudian dielaborasi atau dilaksanakan siswa sampai mereka kuasai. Dalam materi disiplin ilmu yang diperoleh, dicari berbagai masalah penting, kemudian dirumuskan dan dicari pemecahnya. Yang ketiga ditinjau dari organisasi isinya. Ada beberapa pola organisasi isi kurikulum subjek akademik. Pola-pola organisasi yang terpenting diantaranya yaitu yang pertama adalah correlated curriculum, adalah pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran yang dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Yang kedua ada unified atau concentrated, adalah pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai pelajaran disiplin ilmu. Yang ketiga ada integrated curriculum. Kalau dalam unified masih tampak berwarna disiplin ilmunya, maka dalam pola integrated, disiplin ilmu tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Bahan aja diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan, atau segi kehidupan tertentu. Problem solving curriculum adalah pola organisasi isi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Ciri-ciri yang terakhir yaitu ditinjau dari evaluasinya. Kurikulum subjek akademik menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Dalam bidang studi humaniora lebih banyak digunakan bentuk uraian atau esai dari tes objektif, karena bidang studi ini membutuhkan jawaban yang merefleksikan logika, koherensi, dan integrasi secara menyeluruh. Yang kedua ada pendekatan berorientasi pada tujuan. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan ini menempatkan rumusan atau penerapan tujuan yang hendak dicapai dalam posisi sentral. Sebab tujuan adalah pemberi arah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Kelebihan pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai jelas bagi penyusun kurikulum. Yang kedua, tujuan yang jelas akan memberikan arah yang jelas pula dalam menetapkan materi pelajaran, metode, jenis kegiatan, dan alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
Yang ketiga, tujuan-tujuan yang jelas itu juga akan memberikan arah dalam mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai. Yang keempat, hasil penilaian yang terarah tersebut akan membantu penyusunan kurikulum dalam mengadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Selain kelebihan, pendekatan berorientasi pada tujuan ini juga memiliki kekurangan, yaitu kesulitan dalam merumuskan tujuan itu sendiri bagi guru. Apalagi jika tujuan tersebut harus dirumuskan lebih khusus, jelas, operasional, dan dapat diukur. Untuk merealisasikan maksud tersebut, pihak guru dituntut memiliki keahlian, pengalaman, dan keterampilan dalam perumusan tujuan khusus pengajaran. Jika tidak demikian, maka akan terwujud rumusan tujuan khusus yang bersifat dangkal dan mekanistik. Selanjutnya ada pendekatan dengan pola organisasi bahan. Yang pertama, pendekatan pola subject matter kurikulum. Pendekatan ini penekanannya pada mata pelajaran secara terpisah-pisah. Misalnya sejarah, IPA, biologi, matematika, dan sebagainya. Mata pelajaran tersebut jika tidak berhubungan dengan satu sama lain. Dalam praktek penyampaian pengajarannya, tanggung jawab terletak pada masing-masing guru yang menangani suatu mata pelajaran yang dipegangnya. Jika seorang guru memegang beberapa mata pelajaran, maka hal ini pun dilaksanakan secara terpisah-pisah pula. Jadi, tidak menyangkut pautkan mata pelajaran lain. Yang kedua ada pendekatan dengan pola correlated curriculum. Pendekatan dengan pola correlated curriculum adalah pendekatan dengan pola mengelompokkan beberapa mata pelajaran yang bisa secara dekat berhubungan. Mengapa demikian? Hal ini wajar karena kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa sehari-hari tidak terjadi secara tersendiri. Paling tidak terjadi dari beberapa segi kehidupan yang terjalin di dalamnya. Maka tidak mungkin kita meninjau suatu hal hanya dari satu segi saja, misalnya dari segi ilmu bumi saja. Yang ketiga, pendekatan dengan pola integrated curriculum. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional negara kita yang mengarah pada pembentukan pribadi manusia seutuhnya. Maka di dalam pemberian bahan pendekatan ini menekankan pada keutuhan kebutuhan, yang dalam hal ini tidak hanya melalui mata pelajaran yang terpisah-pisah, namun harus dijalin suatu keutuhan yang meniadakan batasan tertentu dari masing-masing bahan pelajaran. Baik, perkenalkan nama saya Pak Hikmah Matiaser. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan rekonstruksionalisme, pendekatan kurikulum humanistik, dan juga pendekatan akuntability. Baik, langsung saja. Yang pertama tentang pendekatan rekonstruksionalisme. Pendekatan rekonstruksionalisme disebut juga rekonstruksi sosial karena menempatkan masalah-masalah penting yang dihadapi oleh masyarakat seperti populasi, ledakan penduduk, bencana, dan sebagainya ke dalam kurikulum. Pandangan rekonstruksi sosial di dalam kurikulum dimulai sekitar tahun 1920-an. Harold Ward mulai melihat dan menyadarkan kawan-kawannya bahwa selama ini terjadi kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Ia menginginkan para siswa dengan pengetahuan dan konsep-konsep baru yang diperoleh dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah sosial. Setelah diharapkan dapat menciptakan masyarakat baru yang lebih stabil, konsep dari kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Jadi pada pendekatan rekonstruksionalisme mencakup ke dalam dua hal berikut ini. Yang pertama, desain kurikulum rekonstruksi sosial. Ada beberapa ciri dari desain kurikulum ini. Asumsi tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Tantangan-tantangan tersebut merupakan bidang garapan studi sosial yang perlu didekati dari bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, bahkan pengetahuan alam dan matematika. Yang kedua, ada pelaksanaan pengajaran rekonstruksi sosial. Pengajaran rekonstruksi sosial banyak dilaksanakan di daerah yang tergolong belum maju dan tingkat ekonominya belum tinggi. Pelaksanaan pengajaran ini diharapkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Pendekatan kurikulum humanistik. Kurikulum ini berdasarkan aliran pendidikan pribadi, personalized education, yaitu John Dewey, progressive education, dan J.G. Rousseau, romantic education.
Aliran ini lebih memberikan tempat untuk kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Siswa adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Ada beberapa aliran yang termasuk dalam pendidikan humanistik, yaitu pendidikan konfluen, kritisisme radikal, mitikisme modern. Yang pertama, pendidikan konfluen menekankan keutuhan pribadi. Individu harus merespon secara utuh terhadap kesatuan yang menyeluruh dari lingkungan. Kedua, pendidikan kritikisme radikal bersumber dari aliran naturalisme atau romantisme Rousseau. Mereka memandang pendidikan sebagai upaya untuk membantu anak untuk menemukan dan mengembangkan sendiri segala potensi yang dimilikinya. Dan juga menurut para humanis, kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi siswa. Bagi mereka, tujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis dan yang diarahkan pada pertumbuhan integritas dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Lanjut, bagian yang terakhir, pendekatan accountability. Sistem yang akuntabel memiliki standar dan tujuan yang spesifik serta mengukur efektivitas suatu kegiatan dengan mengukur taraf keberhasilan siswa untuk mencapai standar tersebut. Gerakan ini mulai dirasakan manfaatnya bagi dunia pendidikan ketika sebuah universitas di Amerika Serikat dituntut untuk membuktikan dalam mencapai keberhasilan yang tinggi untuk memenuhi tuntunan itu. Perkembangan kurikulum tujuan pelajaran yang dapat mengukur prestasi belajar siswa, accountability atau pertanggungjawaban lembaga pendidikan tentang pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat. Akhir-akhir ini tampil sebagai pengaruh yang penting dalam dunia pendidikan. Namun menurut banyak pengamat, pendidikan accountability ini telah mendesak pendidikan dalam arti yang sebenarnya menjadi latihan belaka. Accountability yang sistematis yang pertama kali diperkenalkan Frederick Taylor dan bidang industri pada permulaan abad ini. Pendekatannya yang kelak dikenal sebagai scientific management atau manajemen ilmiah, mendapatkan tugas-tugas spesifik yang harus diselesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Aditya Bramantara Ibrahim akan melanjutkan pemaparan presentasi tentang model pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya itu ada model pengembangan kurikulum menurut Robert Essays. Sebenarnya 8, tapi ya saya akan memaparkan 4 saja. Yang pertama itu ada model administrasi. Model administrasi ini model paling awal dan sangat umum ya, karena model ini menggunakan prosedur garis staf atau garis komando dari atas ke bawah garis komando. Jadi maksudnya itu pengembangan kurikulum itu berasal dari pejabat tinggi atau Kemdiknas, Kementerian Pendidikan Nasional, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Nah, dalam model ini pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan guru-guru inti. Panitia pengawas ini bertugas merumuskan rencana umum, terus prinsip-prinsip, terus landasan filosofis, sama tujuan umum pendidikan. Itu adalah model administrasi. Terus yang kedua ada model akar rumput atau grassroots. Nah, penerapan kurikulum model akar rumput bertolak belakang nih sama model administratif dalam beberapa poin yang sangat berarti. Misalnya dalam hal inisiatif guru dan pembuatan keputusan dalam pengembangan program pembelajaran tuh. Jadi model akar rumput yang berorientasi demokratis mengakui dua hal sebagai berikut. Satu itu kurikulum hanya dapat diimplementasikan dengan sukses bila guru dilibatkan dalam proses penyusunan dan pengembangannya. Yang kedua, tidak hanya orang-orang tetapi peserta didik, guru, dan anggota masyarakat lainnya hanya dilibatkan dalam proses perencanaan kurikulum. Nah, itu
Nah, tapi ada 4 prinsip yang mendasari model akar rumput. Yang pertama itu kurikulum akan meningkat bila kompetensi guru juga meningkat. Ya. Kedua, kompetensi guru akan meningkat bila mereka secara pribadi mengalami perubahan dan perbaikan kurikulum gitu. Jadi yang pertama, kurikulum akan meningkat apabila profesional guru meningkat. Kedua, kompetensi guru atau profesional guru itu akan meningkat bila terjadi perubahan atau perbaikan dalam masalah-masalah kurikulum. Nah, yang ketiga itu keterlibatan guru dalam perbaikan kurikulum sampai dengan penilaian hasilnya akan sangat meningkatkan keyakinannya. Nah, yang keempat itu dalam kelompok tatap muka, guru akan dapat memahami satu sama lain secara lebih baik. Nah, prinsip-prinsip ini sangat mendorong guru untuk bekerja sama dalam menyiapkan kurikulum yang baru. Yang ketiga ada model terbalik atau taba. Model ini merupakan bentuk urutan tradisional yang paling sederhana dari pengembangan kurikulum untuk diseleksi para komite. Karena yang pertama untuk menguji wilayah dan mengembangkan suatu tujuan. Yang kedua merumuskan desain kurikulum berdasarkan tujuan tertentu. Yang ketiga menyusun unit-unit kurikulum berdasarkan tujuan tertentu. Yang keempat melaksanakan kurikulum pada tingkat kelas. Nah, model terbalik ini yakin bahwa proses deduktif yang paling mendasar ini cenderung mengurangi kemampuan inovasi kreatif inovasi kreatif ya. Itu karena membatasi kemungkinan untuk bereksperimen tentang ide maupun konsep pengembangan kurikulum yang timbul itu. Nah, karena model ini berpegang atau meyakini bahwa perubahan dapat dimulai dengan mendesain kembali keseluruhan kerangka kerja. Tuh, makanya model ini menghambat proses kreativitas dan inovasi. Itu yang ketiga. Lalu yang terakhir dari model Robert Estes ini ada The Systematic Action Research Model atau model pemecahan masalah. Nah, model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model. Dari sisi proses kurikulum, model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Nah, kurikulum itu dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan ya, atau stakeholder yang meliputi orang tua, siswa, masyarakat, dan lain-lain. Penyusunan kurikulum itu dilakukan dengan mengikuti prosedur action research gitu. Jadi menurut Sukmadinata itu dia menyebutkan ada 2 langkah dalam penyusunan kurikulum jenis ini gitu. Pertama, melakukan kajian tentang data-data yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan kurikulum. Yang kedua itu melakukan implementasi atas keputusan yang dihasilkan pada langkah pertama. Jadi langkah pertama itu melakukan terus mengkaji data-data tentang bahan untuk penyusunan kurikulum. Nah, yang kedua baru diimplementasiin. Tapi berdasarkan hasil keputusan bersama pada langkah pertama gitu. Itu dalam model pengembangan kurikulum menurut Robert Estes. Selanjutnya ada model hubungan interpersonal dari Rogers. Yang pertama itu langkah pertama adalah memilih target pendidikan. Kriteria untuk memilih ini hanyalah bahwa satu atau lebih dari individu berada dalam posisi pemimpin. Ada beberapa keuntungan
dari kelompok intensif ini. Yang pertama, setiap anggota dapat meneliti kembali apa yang diyakininya. Yang kedua, menemukan ide inovatif dengan lebih mudah dan kurang mengandung risiko dalam penerapannya. Yang ketiga, kurang memperhatikan berbagai aturan yang birokratis. Yang keempat, berkomunikasi secara jelas, realistis, dan terbuka. Yang kelima, lebih menghargai orang lain secara demokratis. Itu keuntungannya. Terus yang keenam itu secara terbuka mengadakan perbandingan antara dirinya dengan orang lain. Yang terakhir itu yang ketujuh, mampu menerima umpan balik yang positif maupun negatif dan mempergunakannya secara konstruktif. Itu keuntungan dari model hubungan interpersonal ini. Nah, terus langkah kedua ialah kelompok intensif di antara para guru. Nah, prinsipnya sama dengan model administrator, di mana pengalamannya lebih lama dan dapat dipertimbangkan dengan masalah ukuran staf, finansial, serta berbagai variasi. Nah, kegiatan ini nih memberikan keuntungan juga seperti mampu mendengarkan peserta didik, menerima ide yang inovatif dari peserta didik, memperhatikan interaksi peserta didik, terus memecahkan masalah bersama peserta didik, yang terakhir mengembangkan suasana kelas menjadi demokratis gitu. Itu keuntungan. Terus yang ketiga adalah pengembangan pengalaman kelompok intensif untuk unit kelas atau pembelajaran. Nah, Rogers menyarankan 5 hari untuk melaksanakan kegiatan ini, di mana masyarakat boleh mengikutinya dengan tujuan menciptakan suasana yang lebih bebas dan menyenangkan. Pengaruh pengalaman ini bagi peserta didik ialah yang pertama tuh peserta didik merasa lebih bebas menyampaikan pendapat atau perasaan yang positif maupun negatif di kelas. Yang kedua, bekerja berdasarkan perasaan yang mengarah penyelesaian secara realistis. Yang ketiga, memiliki lebih banyak energi untuk belajar karena kurang memiliki rasa takut terhadap penilaian dan hukuman. Yang keempat tuh menemukan rasa tanggung jawab terhadap cara belajar sendiri. Yang kelima, menemukan proses belajar untuk menangani masalah hidupnya. Tuh. Nah, langkah terakhir, langkah keempat itu berhubungan dengan keterlibatan kelompok intensif dari orang tua peserta didik untuk menciptakan hubungan sesama orang tua, anak, dan sekolah. Nah, jadi tujuan akhir dari model Rogers ini adalah berkumpulnya apa yang disebut kelompok vertikal. Yaitu berkumpulnya berbagai orang yang merasa terlibat dalam pendidikan. Rogers menekankan pentingnya penjadwalan urutan pengalaman kelompok intensif yang tidak terlalu lama. Pengembangan model hubungan interpersonal ini menuntut guru profesional yang dinamis dan siap melakukan perubahan, termasuk melakukan perubahan dalam caranya berpikir dan bertindak. Ya, itu saja dari saya dan dari kami yang dapat disampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.